Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu guru, teman sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Robert Davidson. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Untuk sehari-hari saya mengajar di SMP Negeri 2 Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Wilayah Jawa Timur. Hari ini saya akan menyusun tentang video best practice yang saya akan mengangkat tentang penerapan model pembelajaran Teams Games Turnamen dalam upaya untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar peserta didik kelas 8 pada mata pelajaran IPS. Adapun best practice ini menggunakan metode pendekatan STAR, yaitu S-nya adalah situation atau penggambaran situasi, T-nya adalah task atau pembagian tugas, A-nya adalah action atau tindakan, R-nya adalah result atau hasil. Kita akan membahas satu-satu tentang metode STAR ini. Yang pertama adalah tentang situasi. Penggambaran situasi yang saya alami adalah saya menemukan adanya rendahnya motivasi belajar peserta didik saya pada materi mengenal negara-negara ASEAN di kelas 8A SMP Negeri 1 Mojoagung. Adapun penyebab dari rendahnya motivasi itu, setelah saya analisa, saya menulis beberapa hal. Yang pertama tentang masa transisi daring atau online ke pembelajaran luring atau tatap muka. Ini akan berpengaruh pada bagaimana peserta didik menyesuaikan diri dari pembelajaran yang semula dilaksanakan secara daring, tepatnya selama 2 tahun ini, dan menjadi sebuah kebiasaan untuk belajar di rumah menggunakan HP kepada pembelajaran tatap muka yang harus berinteraksi dengan Bapak Ibu guru secara langsung dan juga teman-teman peserta didik yang lain. Dan ini menjadikan permasalahan tersendiri buat peserta didik, di mana berdampak pada perubahan sikap mereka yang menjadi jauh lebih pasif saat mengikuti pembelajaran. Anak-anak juga cenderung lebih diam, tidak merespon instruksi atau lambat merespon instruksi dari Bapak Ibu guru. Yang kemudian yang kedua adalah sumber referensi literatur guru yang terbatas. Ini yang saya temui adalah ternyata masih banyak Bapak Ibu guru yang menggunakan literatur yang sangat terbatas, bahkan tidak menutup kemungkinan ada juga yang memakai buku paket itu menjadi satu-satunya sumber untuk referensi dalam menyampaikan materi sebagai sumber belajar mereka. Sementara yang ketiga adalah model pembelajaran yang tidak inovatif, di mana guru kecenderungan melakukan pembelajaran secara pendekatan dengan ceramah saja, sehingga anak hanya mendengarkan dari satu sisi saja, atau guru center, yaitu teacher center, sehingga menyebabkan anak tidak beraktivitas. Sementara yang keempat adalah media pembelajaran sendiri yang kurang variatif. Itu tentang situasi yang saya alami, sehingga menyebabkan motivasi belajar anak didik saya menjadi rendah. Berikutnya tentang mengapa praktek ini penting untuk dibagikan. Menurut saya, penerapan model pembelajaran Teams Games Turnamen yang saya tawarkan ini penting untuk dibagikan karena menurut saya permasalahan tentang rendahnya motivasi bukan hanya saya alami. Rasanya banyak teman-teman sejawat yang ada di luar sana juga menghadapi permasalahan yang sama. Misalnya tentang rendahnya motivasi belajar peserta didik, atau juga model pembelajaran yang monoton karena menggunakan metode ceramah saja, dan juga media pembelajaran yang tidak variatif. Bapak Ibu sekalian bisa memakai best practice ini untuk sebagai salah satu alternatif rujukan, bisa diterapkan pada pembelajaran di kelas Bapak Ibu guru sekalian, yaitu dengan model pembelajaran yang inovatif yang saya pakai nanti, dan juga media pembelajaran yang bisa ditiru untuk diterapkan di kelas Bapak Ibu sekalian untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita alami bersama sebenarnya. Itu tentang alasan saya untuk membagikan. Sementara berikutnya adalah apa peran dan tanggung jawab saya. Peran saya tentu saja sebagai guru mata pelajaran IPS pada kelas 8. Tanggung jawab saya sebagai guru tentu saja mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu rendahnya motivasi belajar. Caranya bagaimana? Yaitu mencoba untuk model pembelajaran yang lebih inovatif, tidak monoton, dan juga menyediakan media pembelajaran yang interaktif, sehingga
bisa tercapai peningkatan motivasi belajar pada siswa. Itu ya tentang peran dan tanggung jawabnya. Berikutnya, setelah kita mengetahui tentang gambaran umum situasi di sekolah kita, di peserta didik kita, maka tahap berikutnya adalah pembagian tugasnya. Apa yang menjadi tantangan dari untuk mencapai tujuan tersebut? Buat saya membuat beberapa perbandingan tentang tantangan yang akan saya hadapi. Dari analisa saya yang pertama, tantangan itu datang dari peserta didik sendiri karena peserta didik merasa kesulitan dengan banyaknya materi yang harus mereka hafalkan atau apalagi tentang materi negara-negara ASEAN, di mana seringkali karena negara-negara ASEAN itu ada beberapa negara yang menyebabkan anak sering terbalik antara karakteristik negara satu dengan negara yang lainnya, dan itu karena materinya juga banyak dianggap menjadi membosankan. Itu yang menjadi tantangan tersendiri sebagai guru IPS. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang belum tepat mengatasi rendahnya motivasi. Seringkali dalam penyusunan strategi pembelajaran kita membuat strategi pembelajarannya tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Logikanya, idealnya, sebelum kita menyusun strategi pembelajaran, kita menganalisa terlebih dahulu permasalahan apa saja yang dihadapi peserta didik kita, bagaimana kondisi mereka. Dari penyebab permasalahan tersebut bisa dijadikan bahan untuk kita menyusun strategi. Ibaratnya, kalau saya mengibaratkan, ibarat orang sakit, kita harus tahu dulu sakitnya apa, baru kemudian menyusun strategi pembelajarannya sebagai obatnya. Jadi kalau misalnya permasalahannya sudah diketahui, maka kita bisa dengan lebih tepat dalam menyusun strategi pembelajaran, mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi tersebut. Itu adalah tujuannya. Akan tetapi di lapangan, faktanya banyak teman-teman guru yang hanya copy paste saja dari pembelajaran strategi pembelajaran yang tahun lalu dipakai lagi di copy paste menjadi pembelajaran tahun sekarang, dan sehingga menyebabkan menjadi tidak tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga adalah media pembelajaran yang tidak menarik dan interaktif. Seringkali Bapak Ibu guru juga hanya memakai spidol dan papan tulis saja dalam menyampaikan materinya. Padahal misalnya untuk materi mengenal negara-negara ASEAN, selain papan tulis, seringkali juga Bapak Ibu guru menggunakan peta saja sebagai satu-satunya bahan untuk menyampaikan materi. Padahal di luar sana masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan media pembelajaran yang lebih menarik dan lebih interaktif, sehingga anak lebih tertarik pada materi pembelajaran yang kita sampaikan. Itu ya tentang tantangan yang kita hadapi untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu meningkatkan motivasi belajar itu sendiri. Berikutnya adalah siapa saja yang terlibat. Menurut saya, di kami atau di saya, yang terlibat tentu saja yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah bertindak sebagai pemberi izin karena beliau adalah penanggung jawab sekolah, sekaligus stakeholder pengambil keputusan. Saya meminta izin kepada beliau untuk melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model Teams Games Turnamen. Kemudian yang kedua adalah guru praktek, yaitu saya sendiri sebagai fasilitator pembelajaran, sekaligus mempraktekkan model pembelajaran yang sudah saya pilih tadi. Yang ketiga adalah peserta didik, yang saya pilih adalah kelas 8A. Ini adalah sebagai objek kelas penelitian saya untuk menerapkan model pembelajaran Teams Games Turnamen yang saya anggap ideal untuk menyelesaikan permasalahan dari rendahnya motivasi belajar siswa. Yang keempat adalah teman sejawat. Ini biasanya saya manfaatkan untuk mendapatkan masukan ya, sekaligus untuk evaluasi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jika memang ada kekurangan, maka saya bisa memperbaiki sebagai bahan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya, sehingga pembelajaran berikutnya diharapkan diperoleh hasil yang lebih maksimal. Untuk yang kelima adalah operator sekolah, di mana saya meminta tolong kepada beliau untuk membantu saya untuk mengambil dokumentasi saat saya mengajar. Dokumentasi ini menjadi sangat penting karena ini menjadi bahan untuk saya untuk mengevaluasi bagian mana yang terlewat atau bagaimana yang kurang, atau bagian mana yang bisa dijadikan untuk bahan perbaikan. Itu tentang evaluasi dari dokumentasi, pentingnya dokumentasi. Yang keenam adalah Wakasarpras dalam hal penyediaan sarana prasarana dalam menerapkan model pembelajaran ini, sehingga saya
bisa lebih maksimal dalam menerapkan model pembelajaran Teams Games Turnamen ini. Ini adalah pembagian tugas ya. Untuk berikutnya adalah action. Bagian dari action ini adalah bagian terpenting dalam metode STAR, karena bagian action ini adalah bagian tindakan apa yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama pilihan saya adalah memilih materi pembelajaran yang tepat. Apa yang saya maksud dengan yang tepat adalah guru harus memperkaya sumber literatur. Semakin banyak guru menguasai materi dan banyak literatur yang dibaca, maka kemampuan guru untuk menjelaskan akan lebih enak, lebih luwes. Apalagi jika guru lebih kreatif dengan cara bisa mengkaitkan materi dengan kejadian yang kontekstual. Saya contohkan misalnya, saat saya membahas tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia pada materi negara ASEAN, saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang begitu kaya, termasuk sumber daya minyak bumi dan gas. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan kejadian kontekstual yang belakangan terjadi, bisa kita berkreasi menanyakan kepada anak-anak sebagai pertanyaan pemicu, kenapa terjadi kenaikan harga BBM, padahal kita punya sumber daya alamnya. Atau misalnya ada pertanyaan yang lain, misalnya tentang kelapa sawit misalnya. Kita adalah negara dengan kelapa sawit, penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Yang perlu diketahui adalah kelapa sawit merupakan bahan baku utama untuk membuat minyak goreng. Mungkin kita bisa ingat atau bisa mengkaitkan dengan kejadian beberapa waktu yang lalu di mana terjadi kelangkaan minyak goreng dan juga kenaikan minyak goreng. Alangkah anehnya negara dengan sumber daya bahan baku terbesar di dunia akan tetapi mengalami kelangkaan minyak goreng, padahal bahan bakunya sudah ada. Dan itu menjadi bahasan yang menarik karena kontekstual berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat di sekitar kita. Anak akan lebih mudah tertarik dengan hal-hal semacam itu. Itu ya pentingnya memilih materi dan kreatif dalam mengkaitkan materi dengan kejadian yang kontekstual di masyarakat. Kemudian, tindakan yang bisa kita lakukan berikutnya adalah memilih model pembelajaran. Dalam hal yang saya alami adalah rendahnya motivasi belajar pada peserta didik saya. Dari hal-hal yang saya analisa penyebab-penyebab tersebut, saya kemudian menjatuhkan pilihan pada model pembelajaran yang inovatif, yang saya anggap cocok dan relevan dengan permasalahan yang saya hadapi. Pilihan saya jatuh pada model pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini adalah yang pertama, karena pembelajaran ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Bahkan penerapan model pembelajaran ini sepintas seperti sedang bermain bagi anak-anak, sehingga anak-anak tidak cepat bosan. Bapak Ibu guru kalau menerapkan model pembelajaran ini, Bapak Ibu guru bisa melihat nanti respon anak-anak seperti apa. Yang terjadi pada saya adalah saya bisa melihat keceriaan yang ada di dalam kelas pembelajaran saya. Ada tawa riang, ada kegembiraan di dalamnya, ada antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya terapkan menggunakan Teams Games Turnamen ini. Karena memang Teams Games Turnamen ini seolah-olah seperti sedang bermain, padahal mereka dalam proses mengikuti pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya. Itu adalah kelebihan dari model Teams Games Turnamen. Nah, itu ya tentang model pembelajaran. Sekarang kita melangkah pada tahap berikutnya, yaitu mengatasi dengan cara memilih medianya. Dalam best practice ini, saya menggunakan beberapa media. Yang pertama adalah video pembelajaran. Ini saya manfaatkan untuk menyampaikan materi yang saya sampaikan. Video pembelajaran ini juga punya kelebihan. Dalam hal ini, video pembelajaran saya buat sendiri dan saya upload di YouTube. Kenapa di-upload di YouTube? Menurut saya, video pembelajaran ini punya kelebihan di mana saat penjelasan kita ada yang kurang dipahami oleh siswa, sementara siswa tidak punya kesempatan untuk bertanya, katakanlah, mereka masih punya kesempatan untuk memutar kembali video pembelajaran, untuk mendengarkan penjelasan yang sudah saya buat sebelumnya. Sehingga anak bisa mengulangi penjelasan saya dengan belajar mandiri melalui video pembelajaran yang saya unggah di YouTube. Itu adalah kelebihan dari video pembelajaran, tinggal replay saja, dan aksesnya juga mudah. Itu ya tentang kelebihan dari video pembelajaran dan alasan kenapa saya memakai video pembelajaran dalam menyampaikan materi. Yang kedua adalah LKPD, diskusi kelompok.
LKPD diskusi kelompok ini saya manfaatkan untuk pendalaman materi dalam kegiatan inti pembelajaran. Kelebihan dari LKPD diskusi ini juga banyak sekali. Dalam LKPD sendiri saya isi tentang petunjuk cara kerjanya. Yang kedua, saya juga membuat rangkuman dari materi yang sedang kita bahas pada LKPD ini. Dan tentu saja yang terakhir, di LKPD ini saya sediakan soal-soal yang bisa jadi bahan untuk dikerjakan dalam diskusi kelompok. Nah, untuk diskusi kelompok ini, kenapa kok formatnya diskusi kelompok? Menurut saya diskusi kelompok juga punya kelebihan, di mana anak yang tadinya pasif dalam pembelajaran, mungkin karena pengaruh dari pembelajaran yang terbiasa daring selama 2 tahun ini, maka dengan diskusi kelompok anak akan dipaksa untuk berdiskusi, diajarkan untuk mau berani menyampaikan pendapatnya, dan juga belajar menerima pendapat dari orang lain. Diskusi kelompok itu bisa sangat mencair kalau kita bisa menginstruksikan dan memberi arahan dengan arahan yang jelas. Diskusi menjadi alat kedua buat saya untuk mengaktifkan anak dalam diskusi kelompok, mengaktifkan anak dalam berkomunikasi satu sama lain dengan teman sejawatnya. Itu adalah kelebihan LKPD. Kemudian yang C adalah kartu dan papan jawaban. Ini saya terapkan dalam kegiatan inti pada penerapan model Teams Games Turnamen, di mana kartu ini sebenarnya adalah berisi soal. Dalam Teams Game Turnamen sendiri, dalam bahasan mengenal negara-negara ASEAN, saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok sesuai nama negara. Sehingga di dalam kartu ini berisi soal yang nanti tidak akan sama dengan kelompok yang lain. Kenapa? Karena soal sudah saya sediakan dengan materi yang berbeda-beda. Misalnya kelompok A membahas tentang Malaysia katakanlah, maka saya menyediakan soal kartu, sejumlah kartu yang isinya tentang soal Malaysia saja. Sebaliknya dengan negara-negara lain bahasanya, maka dia akan mengerjakan bahasan mendapatkan soal sesuai nama-nama kelompoknya tadi. Nah, teknis dalam penerapan Teams Games Turnamen sendiri, anak diminta salah satu untuk mengambil kartu yang berisi soal. Kemudian kartu itu dibawa di dalam kelompoknya untuk didiskusikan. Tentu saja saat diskusi, buku atau HP semuanya ditaruh dan ditutup. Mereka hanya boleh mengandalkan pengetahuan mereka dan ingatan mereka. Dengan begitu, setelah kartu ini dibawa ke dalam kelompok dan didiskusikan di dalam kelompok, setelah mendapat jawaban, maka salah satu anak diminta untuk ke depan mengisi jawabannya melalui papan jawaban yang sudah saya sediakan di bagian depan. Saya tempel biasanya di bagian depan. Setelah menulis jawaban dan selesai, maka kelompok itu diizinkan untuk mengambil satu kartu lagi dan dibawa ke dalam kelompoknya lagi untuk didiskusikan dan dicari jawabannya. Setelah tahu jawabannya, kembali lagi maju menulis papan jawaban. Nah, bagian terseru adalah mereka tahu bahwa ini seolah-olah sedang berkompetisi, sedang berlomba, di mana masing-masing kelompok dengan negara yang berbeda saling berlomba untuk semakin cepat mencari jawaban dan menjawab pada papan jawaban. Nanti penilaian terakhir tergantung pada jumlah banyaknya jawaban dan juga jumlah banyaknya jawaban yang tepat. Nah, dari hasil analisa tersebut kita akan tentukan siapa juaranya. Bapak Ibu guru juga bisa menambahkan pemberian reward katakanlah. Hal tersebut bisa dilakukan hanya sebatas untuk meningkatkan atau pemicu semangat saja, biar anak punya trigger, punya alasan untuk berkompetisi. Saya yakin jika ada reward, ditambahkan reward, maka anak akan lebih semangat dalam mengikuti instruksi model pembelajaran Teams Games Turnamen itu. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan Teams Games Turnamen tersebut. Nah, yang terakhir adalah kuis online. Saya pilih menjadi kuis online Quizizz. Pilihan saya jatuh pada Quizizz. Pertama, alasan saya adalah kenapa Quizizz padahal itu kan online. Pertama, karena di sekolah kami masih diperbolehkan anak untuk membawa HP. Membawa HP inilah yang saya maksimalkan untuk pendalaman materi di dalam diskusi kelompok dan juga mengerjakan Quizizz yang saya gunakan sebagai post test. Nah,
Penggunaan HP ini bisa dimaksimalkan untuk mengerjakan kuisis sebagai post-test. Post-test ini juga penting. Jangan lupa Bapak Ibu Guru, kenapa harus ada post-test? Walaupun sudah ada pembelajaran Teams Games Turnamen, Bapak Ibu Guru tidak boleh lupa untuk melaksanakan post-test. Karena post-test ini bisa jadi bahan kita untuk mengetahui kemampuan anak dan juga seberapa jauh pemahaman anak terhadap materi yang sudah kita berikan. Dari hasil post-test tersebut juga bisa untuk menyusun strategi berikutnya, yaitu tentang pengayaan ataupun remedi bagi teman-teman atau peserta didik yang KKM-nya belum terpenuhi. Pilihan kuisis juga menjadi pilihan yang tepat buat saya karena bentuknya yang inovatif dan interaktif dalam tampilan. Bahkan anak-anak menganggap itu seolah-olah juga seperti kompetisi karena bentuknya yang interaktif sehingga anak-anak tidak terasa bahwa itu sebenarnya adalah post-test. Mereka merasa itu adalah seperti kuis biasa atau permainan games biasa. Padahal itu adalah post-test dan itu tentu saja membuat anak menjadi lebih semangat, menjadi lebih antusias dalam mengerjakan kuis online yang kita sediakan. Dalam hal ini saya gunakan untuk post-test. Itu adalah langkah untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi ya. Berikutnya, ini adalah sebuah video pendek yang sudah saya siapkan tentang penerapan model pembelajaran Teams Games Turnamen. Bapak Ibu Guru bisa melihat betapa antusiasnya anak dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan menggunakan Teams Games Turnamen. Nah, biar semangat kita bikin namanya tepuk semangat. Saya ajari dulu. Nanti setelah saya teriak tepuk semangat, kamu nyauti pakai tepukan. Semangat, semangat. Bisa ya? Kita coba. Tepuk semangat. Nah, terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi, kita nyanyi dulu deh. Nyanyi bareng-bareng, boleh joget berdiri. Berdiri semua. Ada yang mau nyanyi? Ayo bareng-bareng. Gundul, pacul, cul, gembelengan, yuki, yuki, wakul, kul, gembelengan, wakul limpang segane dadi salatan, wakul limpang segane dadi salatan. Yuki wakul kul gembelengan, wakul limpang segane dadi salatan, wakul limpang segane dadi salatan. Nah, terima kasih, tepuk tangan. Nah, berikutnya kita akan bermain. Nanti kita akan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok sesuai nama-nama negara. Nanti nomor 1, kelompok 1 disebut negara Malaysia, kelompok 2 negara Singapura. Nanti saat kuis kamu ada pertanyaan di meja. Nanti saya sediakan kartu. Di sini masing-masing kelompok ada warnanya sendiri. Nah, kamu salah satu ngambil kartu, kemudian dibawa ke kelompokmu, cari tahu jawabannya. Setelah dapat, kamu kembali langsung isi ke kartu nomor 1. Sudah siap? Siapa yang bagian lari? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ini bisa. Sudah siap? 1, 2, 3. 1, ambil kartunya 1. Ambil kartunya 1, gak boleh pakai.
parkirnya. Ayo terakhirnya yang besok harusnya besok baru 5 4 3 2 1 habis. Terima kasih Tuhan. Berapa tanggalnya? 31 Agustus tahun 57. Juara 1, tepuk tangan. Terima kasih. Singapura juara 2, tepuk tangan. Terima kasih kembali ya. Nah itu tadi ya. Nah, itu tadi tentang video pembelajaran yang saya lakukan menggunakan model pembelajaran Teams Games Turnamen. Nah, bagian terpenting yang tidak kalah menjadi pertimbangan adalah hasilnya. Bukan hanya keseruan yang kita dapatkan, tapi bagaimana dengan hasilnya. Pertanyaan itu yang menjadi pemicu ya, menjadi pencapaian dalam pembelajaran, yaitu bagaimana hasil dari aksi Teams Games Turnamen itu sendiri. Tentu saja kita bisa memperoleh hasil yang sangat positif. Dari hasil observasi yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam tayangan video tadi, kita juga bisa melihat bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar, khususnya di kelas saya pada materi mengenal negara-negara ASEAN, kelas 8 pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Mojo Agung. Saya yakin jika Bapak Ibu menerapkan pada mata pelajaran Bapak Ibu juga akan mendapatkan respon dan juga yang antusias yang sama dari anak-anak untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Itu ya tentang hasil dari aksi Teams Games Turnamen yang sudah saya lakukan. Berikutnya adalah apakah hasilnya efektif? Pertanyaannya berikutnya seperti itu. Penerapan model pembelajaran Teams Games Turnamen terbukti efektif meningkatkan motivasi belajar karena melibatkan secara aktif peserta didik dalam proses pembelajaran itu sendiri. Bahkan ini juga menuntut gerak cepat dan kerjasama dalam kelompok secara kompak. Dan model pembelajaran ini sendiri juga bagi peserta didik tampak lebih seperti sedang bermain sebenarnya. Jadi anak akan antusias, mereka bergembira di dalam kelas. Kelas Bapak Ibu juga menjadi sangat hidup dan tentu saja hasilnya sangat efektif. Kenapa? Karena dari hasil post-test yang saya lihat terjadi peningkatan yang signifikan dari capaian KKM yang dihasilkan. Itu ya tentang hasil yang efektif. Berikutnya adalah tentang faktor keberhasilan dari strategi pembelajaran ini. Karena kuncinya buat saya adalah persiapan yang baik, di mana dalam menyusun strategi Bapak Ibu guru harus terlebih dahulu menganalisa secara bertahap permasalahan yang Bapak Ibu guru hadapi. Karena bisa jadi yang kita hadapi dengan Bapak Ibu guru yang lain di kelas yang lain itu berbeda. Maka kalau permasalahannya berbeda, tentu saja strateginya juga harus berbeda. Dalam hal ini Bapak Ibu guru setelah mengetahui permasalahan peserta didik di dalam kelas, maka Bapak Ibu guru bisa menyusun strategi yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ibaratnya tadi sakit, maka kita tahu penyakitnya, maka kita bisa tahu obat yang tepat untuk diberikan kepada anak-anak. Itu tentang keberhasilan dari strategi ini. Kemudian keberhasilan ini juga harus disertai dengan kemauan dari diri sendiri, dari Bapak Ibu guru sendiri untuk mau keluar dari zona nyaman, mau menerima masukan sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki diri dalam pembelajaran di kelas, dan juga mau mencoba berinovasi dengan berbagai model yang sesuai dengan kebutuhan dan relevan terhadap permasalahan yang kita hadapi. Yang tidak kalah penting juga adalah media. Pemilihan medianya juga biar tidak monoton, anak-anak juga biar tidak bosan. Bapak Ibu guru juga bisa berkreasi dengan media yang interaktif. Yang paling penting buat saya adalah memperkaya literasi literaturnya, memperbanyak referensi bacaannya. Bahan kita harus banyak. Kalau kita sudah punya bahan yang banyak, pemahaman kita sudah pemahaman yang utuh, maka kita dengan sendirinya bisa menjelaskan kepada anak-anak dengan lebih maksimal dan lebih luas. Dan syukur-syukur kita bisa mengkaitkan materi yang sedang kita bahas dengan kejadian yang kontekstual yang berkembang di masyarakat. Itu ya tentang hasil dari pembelajaran strategi yang sudah kita laksanakan dalam best practice ini.
Itu saja dari saya tentang best practice ini. Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan video best practice ini sebagai rujukan referensi untuk menyelesaikan permasalahan kita bersama tentang rendahnya motivasi belajar siswa-siswi kita. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa mendatangkan manfaat buat saya sendiri, juga buat Bapak Ibu guru sekalian, dan menjadi rujukan untuk referensi menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi bersama ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.